Halo, perkenalkan nama saya Ngurah Ketudara SDJ dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan praktik penggunaan media pembelajaran yang dirancang khusus untuk program pendidikan individual atau IEP. Dan pada program yang saya susun kali ini, saya khususkan untuk siswa slow learners di kelas 7 dan dengan fokus pembelajaran bahasa Inggris selama 1 semester. Menurut observasi, siswa slow learners memang menghadapi tantangan unik. Contohnya, mereka butuh waktu untuk memproses informasi, dan oleh karena itu sangat diperlukan media visual yang membantu siswa dalam menghubungkan konsep abstrak dengan contoh nyata. Sebelum kita membahas medianya, sangat penting bagi kita untuk memahami karakteristik dari siswa yang akan menjadi target kita. Dan pada kesempatan kali ini, di siswa kita, sebut saja namanya Sari, dia belajar dengan sangat lambat dan sangat bergantung kepada repetisi dan juga alat bantuan visual. Dan ia juga sangat responsif terhadap pujian yang bisa membangun kepercayaan dirinya. Untuk sesi kali ini, tema yang diambil adalah My House atau rumahku. Tujuan umumnya adalah membantu Sari untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan benda-benda umum yang ada di rumah. Dan secara spesifik di akhir sesi, targetnya adalah Sari mampu menyebutkan minimal 3 benda di sebuah ruangan dan menggunakan kalimat sederhana untuk mendeskripsikan fungsi dan lokasinya. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Yang pertama-tama ada flashcard, dan yang kedua ada media tempel yang saya namakan find and stick. Mari kita lihat cara penggunaannya sesuai dengan rencana pembelajaran. Baik, yang pertama pada tahap persiapan kita review dulu kosakata benda dalam ruangan dan juga preposition. Dan untuk kegiatan ini saya menyiapkan 2 flashcard, yang pertama untuk preposition dan yang kedua untuk benda-benda dalam ruangan. Dan kita memperkenalkan kosakata benda menggunakan flashcard. Contohnya, this is a sink, we use sink to wash our hands. Dan Sari akan diminta mengulang nama dari benda tersebut. Selanjutnya, kegiatan inti. Saya sebagai guru akan mencontohkan. Saya akan mengambil gambar TV, lalu menempelkannya di denah ruang tamu. Dan saya akan berkata, this is a TV in the living room. I use TV to watch movies. Setelah itu giliran Sari. Ia akan melakukan latihan terbimbing, yaitu mengidentifikasi gambar, menamainya, dan menempelkannya di ruangan yang benar. Dan di tahap latihan mandiri, Sari akan mencoba untuk membentuk kalimat deskriptifnya sendiri. Nah, untuk media find and stick ini tidak hanya tersedia untuk satu ruangan saja atau living room, namun tersedia juga pada ruangan bedroom, kitchen, dan juga bedroom. Sebagai penutup dan evaluasi, kita menggunakan lembar kerja sederhana yang saya tampilkan di sebelah saya. Dan pada kegiatan pertama, Sari dapat menarik garis yang untuk mencocokkan gambar dengan namanya. Dan pada kegiatan kedua, Sari dapat memilih di mana benda tersebut seharusnya berada. Penilaian untuk aktivitas ini bersifat formatif, artinya kita fokus pada proses dan kemajuan Sari secara berkelanjutan. Dan saya menggunakan checklist observasi untuk memantau kemampuannya dalam 3 area utama. Yang pertama adalah identifikasi objek, yang kedua adalah ketepatan penempatan objek, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk membentuk kalimat. Jadi seperti yang kita lihat tadi, media find and stick ini merupakan metode yang sangat praktis dan juga sangat efektif. Dan pada aktivitas ini mengubah pembelajaran dari yang sebelumnya pasif menjadi aktif dan menyenangkan. Dengan pendekatan yang sangat visual dan interaktif ini, kita tidak hanya membantu siswa untuk menguasai materi, namun yang lebih penting juga, kita membangun kepercayaan diri dan semangat belajarnya. Dan program yang dirancang secara individual dan didasari oleh kebutuhan oleh masing-masing siswa adalah kunci untuk perjalanan pendidikan mereka yang sukses dan juga mengembirakan. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa.